Halo, gue Aldi. Mungkin kalian kenal ya, gue Aldi dari Vape Education. Hari ini gue nggak akan edukasi, gue cuma mau cerita aja. Gue kenal vape itu tahun 2014 ketika gue masih kuliah di Tenas. Gue lihat teman-teman gue pada pakai vape dan di saat itu gue masih ngerokok. Jujur ketika di tahun itu gue ngeliat vape itu kayak ya super duper mahal ya. Dan gue dapat kesempatan untuk beli vape pertama gue itu di tahun 2016 ketika gue kerja, dan device pertama gue adalah Tarot Pro. Kalau kalian masih ingat, itu adalah device yang cukup bandel, kuat, bagus menurut gue. Dan gue itu beli satu paket, ada atomizernya, ada baterainya, ada liquidnya. Jujur gue nggak ngerti, awal-awal itu gue nggak ngerti mana yang otentik, mana yang clone. Ya, jadi gue cuman ngelihat ada satu paket siap kebul, itu gue beli di harga 1,9 apa 2 jutaan di tahun itu ya. Dan di beberapa minggu kemudian akhirnya gue dicari tahu gitu soal vape ini lebih dalam lagi tuh kayak gimana. Sebelumnya gue udah riset tentang vape-nya ya, bukan device-nya, tapi gue mulai ngeriset tentang device, tentang baterai, tentang atomizer. Itu setelah gue pakai vape. Mungkin kalian masih ingat yang namanya baterai MXJO, AWT, Triple X, terus VTC, Samsung, Sanyo baterainya. Dan gue hampir udah coba semua baterai itu. Jujur karena gue nggak ngerti, ya gue coba gitu semuanya. Gue coba semua baterainya, gue penasaran sebenarnya sepengaruh apa sih si baterai ini ya. Karena di mindset gue dulu masih berpikir mungkin sama kayak kalian yang masih vapers baru, kayak yang penting device gue nyala. Dan singkat cerita, gue kena layoff di tahun 2020. Akhirnya gue ditarik lah sama salah satu vape store di daerah Bekasi. Gue jadi favorista di situ dan gue tertampar oleh customer. Tertamparnya bukan gue dikata-katain, tapi dengan perilaku. Jadi gue sempat ngehandle seorang customer yang dimana device-nya itu udah nggak dipakai lama, dan si baterainya itu tetap nyolok di device-nya. Nah, suatu ketika gue buka, baterainya itu udah karatan, udah kacau lah. Tapi masih bisa nyala. Tapi pas udah gue buka, gue cabut terus gue colokin, baterainya malah nggak connect. Akhirnya gue nyadarin gitu, di situ gue sadar ternyata baterai itu bisa sekrusial itu ya, sampai ngerusak device-nya malah. Dan akhirnya gue mulai mikir, ternyata bukan gue doang yang ngeremehin baterai, banyak orang yang ngeremehin soal masalah baterai. Itulah cikal bakal kenapa gue terus belajar dan ngembangin edukasi soal vape. Karena banyak orang awam yang nggak ngerti, yang akhirnya mungkin baterai itu bisa merugikan dia, entah itu dari device yang rusak atau bahkan yang meledak gitu. Menurut gue baterai itu bukan cuma soal power, bukan cuma soal masalah stabil atau enggak, cuman masalah safety dan knowledge. Karena kalau dibilang baterai itu powerful, baterai itu stabil, ya baterai yang digunakan di vape memang harus seperti itu. Karena resisten yang kita pakai itu sangat-sangat rendah. Rata-rata vapers dipakai di tahun itu, di tahun gua ya 2016 sampai 2020 atau mungkin bahkan sampai sekarang 0,15, 0,18, 0,2 yang dimana benar-benar butuh power sama stabil. Karena kalau nggak gitu, ya kalau nggak stabil ya temperaturnya naik, bisa meledak. Kalau powernya loyo, ya otomatis bisa bikin baterai cepat panas karena dipaksa untuk ngeluarin power yang besar gitu loh. Jadi menurut gue bukan masalah itu. Masalahnya adalah knowledge. Bagaimana cara kita menggunakan baterai dengan baik dan tepat. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memilih produk yang jujur. Bukan cuma masalah campaign, bukan cuma masalah promosi, bukan cuma masalah rame orang yang pakai. Gue banyak ngobrol sama teman-teman gue yang kerja di pabrik baterai. Gue ngobrol banyak juga sama teman-teman gue yang berfokus di energi terbarukan, entah itu di konversi energi, entah itu di material, kimia, dan lain-lain. Gue sempat banyak ngobrol dengan mereka. Ya kita brainstorming lah, perihal ya tentang vape. Gue ngobrol sama orang aerodinamika soal masalah airflow. Karena gue merasa kayak ya vape ini ternyata tidak sesimpel itu. Karena gini, memang kita menggunakan vape itu biar kitanya aman dari segi kesehatan mungkin. Karena vape ini lebih rendah resikonya. Otomatis kita ingin ngerasa safe. Kita ingin ngerasa bener nih resiko kita bisa diminimalisir ya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya gue menyadari ternyata bahaya vape itu bukan dari vape-nya gitu, tapi dari eksternalnya. Entah itu dari device-nya, entah itu dari baterainya, entah itu dari coil atau RDA dan lain-lain lah. Jadi banyak faktor yang bisa bikin lu di posisi yang berbahaya gitu loh. Jujur gue juga sama kayak kalian gitu, yang dulu tuh pernah ketipu beli barang KW, dibilang otentik terus ternyata itu KW, terus banyak yang ngaku-ngaku
ini produk terbaik ternyata sampah, banyak. Gue pernah juga di posisi itu. Dan akhirnya, gongnya adalah di tahun 2023. Akhirnya gue sadar, ternyata kita sebagai user itu punya hak untuk ngelihat data, untuk ngelihat data sheet atau nggak detail dari sebuah produk. Gue menyadari dari pekerjaan gue yang lama. Akhirnya gue sadar kenapa ketika gue tender, kenapa gue mencoba memasukkan produk gitu ya ke kilang, ke perusahaan-perusahaan petrokemikal, orang service, orang engineer-nya itu selalu meminta data sheet, selalu meminta data sertifikat atau enggak data-data autentik tentang produk ini. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengerti soal ini, tidak tahu soal ini, yang rugi itu adalah perusahaannya. Nah, ini sama halnya kayak kita. Kalau kita nggak ngerti soal produknya, yang rugi itu kita. Karena mungkin di mata produsen, di mata orang yang punya uang sekitar 500.000, 1 juta, itu nominalnya kecil. Tapi untuk kita sebagai user, mungkin kita harus ngumpulin uang sekitar seminggu, sebulan, atau bahkan beberapa bulan untuk dapetin nominal tersebut gitu loh. Dan ketika kita dapat barang sampah, karena kemakan gorengan, kemakan campaign yang bahkan arahnya nggak jelas, karena gara-gara itu kita jadi nggak peduli soal data, kita nggak peduli soal safety kita, akhirnya ya kita yang rugi. Jadi ya di cerita curhat gua hari ini, ya produk itu bukan masalah ramenya, siapa yang duluan keluarnya, siapa yang paling bagus dari gorengannya ya, tapi lebih dari produsen mana sih yang berani untuk transparan, produsen mana sih yang berani ngambil resiko untuk jagain kita sebagai user. So, itu aja sih poinnya. Bye.